Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 11, Victoria Clarke. Mengingat bahwa Jordan dapat dengan mudah menaklukkan semua petarung profesional yang dikirim Herman, keluarga Camden mulai mengkhawatirkannya. Herman berkata, semua orang, Jordan si monster ini punya kemampuan tempur yang luar biasa, dan kurasa dia bisa pergi ke orang-orang kaya di Orlando dan melamar menjadi pengawal pribadi mereka. Siapa di antara kalian yang bisa menghalangi jalan karirnya sebagai pengawal? Semua orang terdiam. Di Orlando, ada terlalu banyak orang kaya, dan tidak ada seorang pun yang berani mengklaim bahwa mereka mengenal semua orang atau bahkan memiliki hak untuk berbicara di depan mereka. Pada saat ini, seorang wanita yang telah duduk dengan tenang untuk waktu yang lama tiba-tiba tertawa menawan. Semua orang mengikuti suara itu, hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan setelan bisnis merah duduk dengan kaki disilangkan dan sangat memikat. Wanita itu tampaknya berusia awal 30-an, tetapi ia memiliki pesona wanita dewasa. Kulitnya putih bersih dan bibirnya merah seksi. Mengenakan rok pendek ketat, dia membuat imajinasi banyak orang menjadi liar. Hai, Nona Clarke, kapan Anda tiba? Maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Mohon maafkan saya. Setelah memperhatikan wanita itu, Herman berjalan menghampiri dengan penuh semangat. Melihat wanita itu dengan penuh nafsu, Ryan menepuk bahu Herman dan bertanya. Tuan Camden, siapakah wanita cantik ini? Perkenalkan dia. Herman menatap Ryan dengan pandangan menghina dan berpikir, Ryan benar-benar tidak cocok dengan kalangan atas di Orlando. Dia bahkan tidak tahu siapa wanita ini. Herman berkata, dia adalah wakil presiden S Corporation, Nona Victoria Clarke. Apa? Wakil presiden S Corporation? Ryan dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu betapa berpengaruhnya S Corporation di Orlando. Untuk bisa mencapai posisi wakil presiden, dia pasti luar biasa. Fakta bahwa Victoria berhasil menghubungi wakil presiden S Corporation di usia yang begitu muda membuat semua orang bertanya-tanya apakah dia telah menggunakan koneksi apapun. Jordan tiba-tiba mengerutkan kening, menatap Victoria dengan hati-hati, dan berkata dengan terkejut, dia dari perusahaan kami. Banyak orang kaya di Orlando, dan keluarga Camden punya banyak koneksi, tapi kita hanya tahu sekitar 2/3 dari mereka. Herman tertawa. Namun, jika ada satu orang yang mengenal semua orang kaya di Orlando dan memiliki hubungan baik dengan mereka semua. Saya yakin hanya ada satu orang di Orlando, dan dia adalah Nona Clarke. Mendengar perkataan Herman, Ryan pun memutuskan untuk menjilat. Nona Clarke benar-benar cantik jelita. Aku khawatir semua orang kaya di Orlando ingin mengenalnya. Victoria mengerutkan kening dan berkata, kalian semua mengatakan bahwa semua orang kaya di Orlando berselingkuh denganku. Maafkan aku, salahku. Ryan buru-buru membungkuk dan terus menatap sepatu hak tinggi Victoria. Ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya. Herman menatap Victoria dan berkata, Nona Clarke, tolong campur tangan dan jangan biarkan Jordan punya jalan keluar. Sejak Victoria muncul di pesta ulang tahun Nyonya Tua Camden, itu membuktikan bahwa dia mempunyai hubungan dengan keluarga Camden. Keluarga Camden baru-baru ini memberikan banyak keuntungan kepada Victoria dengan menerima $70 juta dari S Corporation. Jika S Corporation tidak tiba-tiba mengalami pergantian presiden, Victoria sudah lama memberikan investasi sebesar $70 juta kepada perusahaan keluarga Camden. Namun, Victoria punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu dan tidak mau mematuhi perintah Herman. Di kalangan kelas atas di Orlando, banyak orang menyadari bahwa Victoria adalah orang yang bisa menjerat banyak pria kaya dan bukan sebaliknya. Victoria tidak menjawab dan malah mengeluarkan sekotak rokok wanita CAPRI yang tampak elegan dari tas Chanel berwarna merah muda miliknya sebelum mengeluarkan sebatang rokok dari kotaknya. Sama seperti Victoria, rokok wanita CAPRI ramping dan memancarkan kelembutan dan kemewahan feminin. Rokok-rokok itu hanya bisa dibeli di luar negeri dan harganya sangat mahal. Namun, Jordan pernah merokok di luar negeri. Rokok ini rasanya dingin dan menyegarkan. Apakah Victoria rasanya sama? Jordan sebenarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menaruh minat pada Victoria. Dia memang sangat menawan. Victoria duduk bersila dengan rokok di tangan kanannya sementara para pria di sekelilingnya mengeluarkan korek api mereka dan siap menyalakan rokok untuknya. Mereka adalah Ryan, Zach, Herman, dan Benedict. Melihat adegan ini, Jordan tersenyum. Mirip sekali dengan adegan dalam film Malena. Namun, Victoria mungkin lebih seksi dan bahkan lebih feminin daripada Monica Bellucci. Namun, Victoria tidak memilih pria manapun di sekitarnya. Dia menatap Jordan dan menunjuknya dengan jarinya. Kemarilah. Semua orang berteriak pada Jordan dengan marah, tetapi Victoria berbicara pada Jordan dengan penuh kelembutan. Wanita ini tidak sederhana. Tidak heran dia bisa menjadi wakil presiden S Corporation. Jordan berpikir dalam hati.
Karena dia juga tertarik padanya, Jordan memutuskan untuk menghampirinya. Victoria menatap Jordan dengan senyum menawan dan berkata, "Kamu, nyalakan rokokku." Para pria di sekitarnya yang memegang berbagai korek api mahal semuanya membeku karena takjub. Nona Clarke benar-benar membiarkan orang tak berguna itu menyalakan rokoknya. Aku tidak mengerti. Apa hak orang tidak berguna itu? Bagi pria kelas atas di Orlando, menyalakan rokok untuk seorang wanita sebenarnya adalah suatu kehormatan. Jordan langsung menjawab, "Saya tidak punya korek api."